welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about descriptive text. Ya, kita akan mempelajari teks deskripsi ya. Nah, nanti nih di video ini kalian akan mempelajari fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasan teks, dan juga ada contoh-contoh teks deskriptif ya. Juga terakhir nanti akan ada penugasan membaca teks deskriptif dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya. Jadi menangkap makna dari teks tulis deskriptif ya. Let's see this explanation ya. Before we start the lesson, Miss mau kasih lihat dulu, ini adalah contoh deskriptif teks yang mana mendeskripsikan suatu tempat menarik ya. Ini adalah Siger Tower. Nah, Siger Tower ini di mana sih? Yuk kita lihat yuk. Siger Tower, known in the Indonesian language as Menara Siger, is a tower which is the zero point in southern Sumatra. Jadi Menara Siger ya, kalau bahasa Indonesia Menara Siger itu adalah menara yang berada di titik nol dari Sumatera bagian selatan. Jadi itu titik nolnya ya, ada bangunan Siger gitu ya. It can be seen clearly when entering the port of Bakauni, and it has become characteristic of Lampung Province Gate. Nah, jadi kita dapat melihatnya dengan jelas ketika kita memasuki Pelabuhan Bakauni. Nah, juga ya ini merupakan karakteristik ciri-cirinya Provinsi Lampung ya. Lanjut yuk. The construction was started in 2005 and completed on 30 April 2008. Jadi pembangunannya itu dimulai tahun 2005 dan selesai di 30 April 2008. The cost was about 1.3 million US dollar. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membuat Siger Tower ini sekitar 1,3 juta US dollar ya, atau 15 miliar seperti itu deh ya. It is 32 meter height with 6 floors building. Nah, jadi tingginya dari bangunan ini adalah 32 meter dan terdapat 6 lantai ya. Siger derives its name from the traditional customary hat for brides in Lampung's culture. Nah, jadi kata siger itu berasal dari hiasan kepala pengantin ya di Provinsi Lampung ya. Jadi di Lampung kalau misalnya menggunakan pakaian adat, nah sebagai hiasan kepalanya itu menggunakan siger gitu ya. The tower is colored yellow and red, representing the golden color of the bride's traditional hat. Nah ya, jadi warnanya itu kuning dan merah ya, mempresentasikan juga warna emas dari hiasan kepala siger yang dipakai sama pengantin begitu ya. The tower is also in the form of crown and consists of 9 series which symbolizes the 9 languages of Lampung. Nah, bentuknya menara ini juga seperti mahkota yang mana terdapat lekukan 9 di atasnya ya, mengsimbolkan ada 9 jenis bahasa di Lampung ya. Bahasa daerahnya itu ada 9 macam. Wow, menarik ya. The building is also decorated with tapis, the traditional Lampung cloth. Nah, gedung ini juga didekorasi dengan tapis. Tapis itu adalah pakaian tradisional orang Lampung, ya. It was inaugurated by the governor of Lampung Province, Syahrudin ZP. At the opening, the governor entered the tower together with ambassador from Croatia, Sri Lanka, Japan, Palestine, Afghanistan, Singapore, and Philippines, the family of Sultan Banten and Sultan Kanoman Cirebon. Nah, ini nih waktu peresmiannya Gubernur Lampung Syahrudin ZP pada saat itu ya, yang meresmikan, dan dia juga mengajak duta dari Kroasia, Sri Lanka, Jepang, Palestina, Afghanistan, Singapura, sama Filipina, juga keluarga dari Sultan Banten. Ada juga Sultan Kanoman Cirebon. So students, so this is the example of describing places ya. Describing places itu maksudnya adalah mendeskripsikan tempat-tempat. Nah, di sini tempatnya historical and also interesting place ya. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita akan lihat nih descriptive text itu social functionnya apa sih? To describe a particular place tentunya ya. Nah, kalau misalnya mau lebih spesifik, kalau kita lihat teks yang tadi, bisa kita bilang the social function of the
text is to describe a historical place atau an interesting place gitu ya. Atau bisa juga kalau mau lebih spesifik, to describe a Seagull Tower begitu ya. Selanjutnya structures-nya ada identification, ada history of the place and description. Jadi identification itu menyebutkan apa sih ini, di mana lokasinya, apa yang membuat terkenal, seperti itu ya. Kalau history of the place itu tentunya sejarah dari tempat tersebut, misalnya kapan dibangunnya, seperti itu ya. Lalu kapan inaugurasinya, dikukuhkan, seperti itu. Kalau description ya tentu saja mendeskripsikan isinya, misalnya terdapat berapa lantai, apa warnanya, terus fungsinya buat apa, seperti itu ya. Jadi structure of text kalau mau mendeskripsikan suatu tempat bersejarah, ini adalah structure-nya. Tapi kalau misalnya aku mau mendeskripsikan tempat hiburan aja, tempat liburan gimana, Miss? Nah, biasanya structure-nya hanya identification sama description-nya aja. Tidak disebutkan history of the place. Karena biasanya nih, kamu pernah jalan-jalan ke Dufan. Nah, terus temenmu tanya, Dufan itu kayak apa sih? Nah, ketika kamu mendeskripsikan Dufan, kamu maka menjelaskan Dufan itu di mana, tempatnya di mana, tempat seperti apakah Dufan. Lalu kamu deskripsikan, oh Dufan itu di dalamnya banyak permainan, warnanya seperti ini, gedung-gedungnya seperti apa. Nah, itu termasuk description. Paham ya? Jadi structure of text-nya bisa berbeda-beda setiap teks. Nah, lanjut ya, ada linguistic features. Ini adalah tata bahasa yang digunakan dalam teks deskriptif. Ya, kita menggunakan simple present tense. Tapi kalau misalnya kita mau membicarakan history atau sejarah dahulu ya, sebelum dibangunnya suatu tempat atau sebelum adanya suatu tempat ya, kita menggunakan past tense. Selanjutnya kita menggunakan adjective karena kita biasanya menggambarkan sesuatu gitu atau mendeskripsikan sesuatu itu pakai adjective. Misalnya nih, the tower is high. Nah, jadi tower itu tinggi misalnya. Atau the scenery is beautiful. Pemandangannya indah. Nah, kata beautiful sama high itu termasuk adjective. Jadi kita menggunakan kata-kata adjektif ya dalam mendeskripsikan suatu tempat. Nah, selanjutnya ada adverbs. Adverbs itu adalah keterangan ya, kata keterangan. Misalnya keterangan tempat, lokasinya di mana ya, keterangan waktu, kapan dibangunnya atau jam berapa bukanya, seperti itu ya. Itu bisa digunakan. Atau situasinya seperti apa, keterangan situasi seperti itu ya. Jadi ini adalah linguistic features of descriptive text yang mana fokusnya adalah describing places ya. Oke students, tadi Miss sudah memberikan contoh descriptive text ya, yang mana mendeskripsikan suatu tempat. Dan sekarang kita akan ada reading task. Please read the text and answers the questions that follow ya. Jadi kamu baca dulu teksnya, lalu kalian coba menjawab pertanyaan yang diberikan gitu ya. Jadi kalian lihat dulu nih teksnya berikut ini. Ini adalah teks yang pertama. Kalian boleh pause dulu lalu capture untuk membaca, atau kalian bisa pause dulu ya dan baca dulu teksnya. Dan ini adalah soalnya. Kalian bisa menjawab soal ini di buku latihan kalian. Nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan kepada guru kalian ya. Boleh di pause dulu. Selanjutnya ini teks kedua ya. Kalian bisa pause dulu videonya, atau kalian mau screenshot dulu gitu ya teksnya. Dan ini adalah soal untuk teks yang kedua. Kalian jawab di buku latihan kalian ya. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan kepada guru kalian, difotokan hasil pekerjaannya dan kirimkan melalui WhatsApp atau mungkin Google Classroom, seperti itu ya. Well, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. See you and have a great day.